Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat petani Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat budidaya, dimudahkan segala urusannya, juga rezeki yang melimpah. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami ucapkan dirgahayu untuk Indonesia. Semoga pandemi di Indonesia segera berakhir, segera tercapai cita-cita bangsa, yaitu memakmurkan serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat raised bed, yaitu media tanam yang kita gunakan yaitu dengan genteng sisa ya. Ini adalah genteng sisa dari dulu waktu kita buat kandang kambing. Gentengnya sisa, ini sudah lama di kebun dan kita coba manfaatkan untuk membuat raised bed. Nah, bagaimana cara membuatannya? Sangat mudah sekali, yaitu dengan cara yang pertama kita ukur dulu berapa raised bed yang akan kita buat. Kita sesuaikan dengan jumlah genteng yang kita punya. Juga kita sediakan tiang pantang seperti ini dari bambu. Juga kita ada seperti ini, yaitu ini tali dari plastik ya. Juga bisa kita gunakan kawat ataupun dari belahan bambu yang kita paku pada bagian sisi dari tiang pancang ini. Ini fungsinya untuk menjadi sandaran ya dari genteng ini agar tidak rebah saat kita beri atau kita isi dengan media tanam. Ini kita buat 1 kali 2 meter ya. Ini rencana mau kita buat untuk menanam sawi ya, agar lebih mudah dalam kita melakukan perawatannya. Nah, banyak hal yang dapat kita ambil keuntungan dari raised bed seperti ini. Yang pertama yaitu ini bisa kita buat pada lahan kritis ataupun lahan dari tempat yang sangat tidak subur, ataupun mungkin di halaman rumah kita, ataupun juga di halaman kita yang telah kita corblok ataupun kita konblok. Ini bisa kita gunakan raised bed asalkan kita menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan kondisi lahan kita. Nah, raised bed ini sebenarnya hampir sama dengan polybag, tetapi untuk yang lebih besar ya, dan juga lebih murah tentunya. Ini bisa kita gunakan untuk menanam sayuran ataupun tanaman-tanaman yang sifatnya bukan tanaman keras seperti tanaman buah atau tanaman yang lain. Ini bisa kita tanam, semisal kita tanam bayam, kita tanam kangkung, juga bisa kita tanam sawi ataupun cabai, itu juga sangat bagus. Di sini kita lebih mudah ya dalam kita melakukan perawatan, juga pemilihan media tanam. Nah, media tanam yang kita gunakan yaitu yang pertama yaitu tanah yang subur ya. Ini kita ambil tanah lapisan yang atas atau topsoil ya dari kebun kita. Juga kita akan campur dengan ini sisa pembakaran kuhe kambing, dan itu ada sekam bakar yang fungsinya untuk menjaga poros dari lahan kita agar tidak mudah bantet ya, istilahnya tetap berongga, sehingga tanaman kita akan lebih mudah dalam menemukan atau akar-akarnya menemukan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Setelah seperti ini nanti akan kita aduk ya, ini diaduk sampai merata. Setelah itu kita siram. Nah, setelah kita siram, kita biarkan dulu selama 1-2 minggu ya, agar bahan-bahan ini benar-benar tercampur dan tanah ini benar-benar sudah siap ya nantinya untuk dijadikan media tanam untuk tanaman sayuran kita. Nanti akan kita tutup terpal ya. Setelah kita aduk seperti ini, kita campur sampai merata, lalu akan kita tutup dengan terpal. Ini gunanya yang pertama selain untuk pengomposan, juga untuk menghindari dari ayam ya, terutama yang nantinya bisa mengacak-acak raised bed kita. Nanti juga akan kita buatkan ini sekeliling ini pada tiang-tiang ini. Selain untuk penyangga, ini juga nanti akan kita jadikan tempat untuk kita mengikat jaring ya, agar nanti tanaman kita terhindar dari predator kita, yaitu ayam yang merupakan juga peliharaan kita. Kadang ada yang bisa lompat atau lari dari kandangnya yang tentu saja dapat secara langsung mengacak-acak tanaman kita, apalagi tanaman kita masih
baru saja disemai ataupun baru saja pindah tanam itu sudah pasti akan hancur dan mati ya. Kalau diacak-acak ayam, maka dari itu harus kita lindungi tanaman kita, karena ini kebetulan lahan kita di samping rumah berbatasan dengan lahan tetangga yang juga memelihara ayam ya. Nah itu kita juga harus antisipasi dari awal agar nanti kita tidak menyesal ya, tanaman kita yang sudah subur tahu-tahu diacak-acak ayam dan hancur berantakan. Nah, maka dari itu setelah nanti media ini kita fermentasi alami selama sekitar 2 minggu ya, setelah kita campur seperti ini, kita tutup dengan media terpal. Nanti kita langsung gunakan jaring untuk melindungi tanaman kita. Juga untuk tanaman awal atau tanaman yang baru saja pindah tanam maupun yang dari kita semai, ini sebaiknya kita berikan paranet di bagian atas. Ini juga telah kita sediakan ya, seperti ini ya. Nantinya ini sebagai tempat kita mengikat paranet. Kita sesuaikan dengan ukuran raster bed yang kita gunakan untuk melindungi tanaman kita yang masih berusia baru saja pindah tanam ataupun masih berupa benih yang baru tumbuh. Nah, ini nantinya juga akan kita kembangkan. Kita coba buat satu dulu. Nanti kalau ini efektif dan berhasil, nanti akan kita coba untuk berbagai macam tanaman yang lain yang nanti akan coba kita budidayakan. Ini dulu kawan-kawan yang kita sampaikan, raster bed yang sederhana yang kita buat dari sisa genteng-genteng yang sudah tidak terpakai. Ini kita gunakan untuk yang paling sederhana ya, istilahnya memanfaatkan bahan-barang yang sudah tidak terpakai daripada berantakan atau daripada memenuhi bagian rumah kita yang tidak terpakai, bisa kita jadikan raster bed seperti ini. Sebagai menginspirasi, semoga dapat menjadi sebuah catatan ya, sehingga kita lebih bisa berinovasi dalam melakukan penanaman untuk tanaman kita. Nah, ini dia kita sampaikan sahabat. Bila ada salah kita mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.